Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pencabulan ini, kami sudah terhubung dengan AKP Tony Saputra, Kasat Reskrim Polres Muara Enim. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Tony, dari pengakuan tersangka maupun para korbannya, sudah sejak kapan pelaku melakukan pencabulan kepada murid paskibranya? Untuk pengakuan dari tersangka dari tahun 2019 sampai tahun 2022. 3 tahun artinya ya Pak? Iya, benar sekali. Baik, tadi kita sempat dengarkan informasi pengakuan dari tersangka ada lebih dari 10 korban. Kalau dari pendalaman kepolisian dan dari korban yang sudah berani untuk melapor sejauh ini, apakah sudah ditemukan berapa total jumlah korban sebenarnya Pak? Jumlah total korban yang sudah kami dalami sampai saat ini 13 orang. Dan 13 orang itu baik dari tersangka maupun korban berani untuk melaporkannya. Namun yang melaporkan secara resmi 6 korban karena yang lainnya tidak mau teridentifikasi atau datanya mau dirahasiakan. 13 korban ini seluruhnya adalah murid paskibraka dari tersangka Pak? Atau ada modus lain di luar kasus ini? Pada saat itu beliau atau tersangka ini memang sebagai pelatih paskibraka, jadi rata-rata murid dari paskibraka tersebut. Baik, Pak Tony mungkin bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya profil tersangka ini? Apakah hanya mengajar paskibraka sehari-harinya? Seperti apa sebenarnya pekerjaannya dan sebagainya? Profilnya merupakan tenaga pendidik, di mana pada saat melakukan tindak pidana tersebut, dia berdinas di Kabupaten Muara Enim. Namun di tahun 2023, dia dipilih oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai TLT Kepala Sekolah di SD di Kabupaten Banyuasin. Kalau saat ini Pak, sebelum kasusnya terungkap, apakah yang bersangkutan masih menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah? Ya, benar sekali. Pada saat kami amankan di tanggal 20 Juni, status tersangka masih PLT Kepala Sekolah di salah satu SD di Banyuasin. Dari keterangan pelaku, apa sebenarnya latar belakang pelaku nekat melakukan aksi ini? Yang pertama mungkin ini juga tadi yang disampaikan oleh tersangka di video, bahwa dia adalah korban pelecehan ataupun pencabulan juga pada saat kelas 3 SD sampai dengan SMP. Kemudian mungkin dalam latar belakang tersebut dia juga seperti menular ataupun ada keinginan untuk berbuat seperti itu. Terkait dengan modus, ya? Iya, disebutkan sebelumnya ada modus menjanjikan masuk menjadi anggota TNI Polri. Apakah ini iming-iming semata? Atau apakah ada unsur kekerasan juga Pak sebenarnya dalam kasus ini? Terkait hal tersebut, berhubung tersangka adalah pada saat itu sebagai pelatih paskibraka, jadi rata-rata anggota paskibraka ini tujuannya adalah menjadi TNI ataupun Polri. Dengan iming-iming untuk menjadikan mereka TNI ataupun Polri, dia mempunyai kemampuan sebagai ahli terapi alat kelamin. Jadi para korban tersebut disarankan untuk memfoto bagian alat kelamin dan mengukur alat kelaminnya, yaitu penis. Sehingga dengan alasan tersebut tersangka akan memberikan terapi untuk membuat lebih panjang ataupun lebih sehat, karena ada sebagian juga disampaikan ada terdapat penyakit perikokel sehingga bisa disembuhkan dengan terapi tersebut. Lalu kondisi para korbannya seperti apa saat ini Pak? Adakah yang mengalami trauma secara psikologis misalnya? Untuk trauma sendiri mereka masih menutupi karena di tahun 2019 sampai 2022 itu belum ada pengakuan, dikarenakan tersangka mempunyai foto alat kelamin masing-masing korban tersebut, sehingga mereka tidak berani untuk menyebarkan ataupun memberitahu dari informasi ini. Namun di tahun 2023 salah satu dari korban berani untuk memberitahukan kepada keluarga. Jadi tersangka ini juga mengancam para korbannya ya Pak, bahwa misalnya fotonya akan disebarkan kalau melapor dan sebagainya. Benar sekali Mbak. Baik, lalu apa pasal yang dijeratkan dan ancaman hukuman kepada tersangka, Pak Tony? Tersangka kami jerat dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana 5 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah.
Baik, terima kasih Kasat Reskrim AKP Tony Saputra, Kasat Reskrim Polres Muara Enim sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.